Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di tutorial Giga. Sesudah masuk ke dashboard Giga yang sebelumnya diakses melalui Chrome, lalu diketik alamat yang sudah kita berikan, lalu kita masuk di sini dengan mengetik password yang sudah kami berikan. Kemudian login. Nah, sesudah masuk pada dashboard indeks inovasi daerah ini yang ada gambar peta Indonesia, kemudian kita masuk kepada langsung inovasi daerah. Klik inovasi daerah. Lalu tampil di sini, kita lihat di sebelah kanan bawah, di bawah unduh data Excel ini ada tambah inovasi. Lalu kita klik tambah inovasi. Ya. Setelahnya kita ditambah inovasi ini ada nama Pemda Kabupaten Pamekasan, kemudian kita isi nama inovasi. Nama inovasi kita apa? Kita isikan. Misalnya di sini sebuah contoh adalah pembentukan Dewan Riset Daerah. Ini nama inovasi kita, Kabupaten Pamekasan, misalnya itu. Kemudian kita isi tahapan inovasi ini, inisiatif, uji coba, atau sudah penerapan. Nah, di sini sudah penerapan. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini inisiatif siapa? Katakan ini inovasi adalah inisiatif dari kepala daerah atau anggota DPRD, OPD, apa ASN, apa masyarakat. Katakan ini inisiatif ASN, katakan ya. Kemudian jenis inovasi, ada pilihan digital dan non-digital. Kita pilih yang non-digital. Kemudian bentuk inovasi daerahnya apa? Kita klik di sebelah kanan ada panah menghadap ke bawah. Nah, di sini ada pilihan non atau kosong, inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Ada inovasi pelayanan publik, ada inovasi tata kelola pemerintahan. Kita klik aja di inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan perintah yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian ada pertanyaan COVID atau non-COVID. Ini pasti non-COVID. Kita klik. Kemudian ada pertanyaan klaster COVID. Karena ini non-COVID, maka mohon maaf, kita isi non-COVID saja ya. Kemudian
urusan inovasi daerah. Urusan inovasi daerah ini, coba kita lihat apa saja isinya. Ya, sini urusan inovasi daerah ini apa termasuk bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat. Kita cari yang sesuai. Mungkin karena ini inovasinya Bapeda, maka yang sesuai adalah urusan perencanaan. Kita cari lagi, belum ketemu. Salah ya. Atau kita ketik ya. Perencanaan ada di paling bawah. Baik. Kemudian waktu uji coba inovasi. Tekan ini 2017. Kita mundurkan kalendernya ke 2017 ya. Desember 2017 tanggal 4. Tekan. Ini contoh saja ya. Waktu implementasinya setahun kemudian, 2018. Ya, di November. Ya, tanggal 1 November. Misalnya. Kemudian geser lagi ke bawah. Rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan, kita ketik. Jadi, rancang bangunnya seperti apa? Dan seterusnya. Kalau ada yang perlu di-insert, image, foto, dan atau file, kita bisa di sini. Kalau ada yang perlu insert tabel, ya di sini. Kalau perlu ada yang insert media, tekan kita mempunyai link beritanya misalnya, silahkan diketik di sini. Lanjut. Kemudian tujuan inovasinya apa? Tujuan inovasi ini adalah dan seterusnya. Ya. Kalau ada yang
perlu di insert, sekali lagi bisa di sini, klik, lalu muncul data yang kita miliki di laptop kita. Lalu pilih, lalu klik open. Karena ini hanya contoh, kita cancel saja. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh kita ketik. Ya, dan seterusnya apa saja manfaat sesuai dengan inovasi Anda. Ya, silakan di insert image-nya, kemudian insert juga medianya. Kemudian scroll ke bawah. Hasil inovasinya apa? Hasilnya apa? Kita sebutkan di situ. Baik. Selanjutnya, anggarannya jika ini diperlukan, kita dapat dari mana? Mungkin ada filenya, kita choose file di sini. Kemudian kita ambil datanya di laptop kita atau di komputer kita. Lalu klik ya, anggaran kegiatan. Ya, dan seterusnya kita open. Karena selama ini hanya contoh, kita cancel saja. Kemudian profil kegiatan itu apa? Choose file juga di situ. Demikian seterusnya. Nah, kalau sudah semua, maka kita simpan. Data berhasil dibuat. Nah, sesudah itu, kita scroll ke bawah, lalu kita cari inovasi kita, tadi pembentukan Dewan Riset Daerah ini, lalu kita pilih ikon-ikon yang ada di sebelah kanan ini, masuk ke indikator. Jadi ikon yang ada di tengah, 1, 2, 3 ya, yang ketiga ini, ada tulisan indikator, kita klik sekarang. Ini harus, indikator ini harus diisi. Cara ngisinya yaitu melalui pilih parameter. Diklik. Nah, kemudian muncul regulasi inovasi daerah. Pertanyaannya, regulasi atau kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung inovasi daerah itu apa saja? Maksudnya dikeluarkan oleh siapa? Apa regulasinya? Katakan di sini SKOPD atau Perkada atau Perda. Dalam hal ini pembentukan Dewan Riset itu SK Bupati, sehingga kita klik Perkada. Lalu kita simpan. Kemudian bukti pendukungnya kita upload. Ada SK-nya ya. Jadi kemudian kita upload nomor suratnya, tanggal suratnya, tentang jadi kita upload. Nah, ini nomor SK-nya kita ketik nomor 58 strip dan seterusnya ya. Tahun 2018 misalnya. Kemudian tanggal suratnya ya. Tanggal 4.
tentang pembentukan DRD Pamekasan. Ya, kemudian filenya kita upload cus ini dan seterusnya. Kita ambil, oke, open. Ya, karena ini hanya untuk kita cancel aja. Kemudian kita kirim. Nah, apabila ada yang tidak diisi, di sini mohon pilih dokumen. Jadi karena kita sudah mengatakan ada, maka wajib hukumnya untuk mengisi. Seperti itu. Ya. Kemudian kita kirim. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita kembali. Ini bobotnya langsung dapat 14, cukup tinggi. Karena perkada atau peraturan bupati. Kemudian yang kedua, pilih parameter di ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah ini. Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah ini jumlahnya ada berapa orang? Nah, di sini ada 1 sampai 10 orang. Kita simpan. Kita upload SK kegiatan ini. Jadi SK untuk yang pelaksana itu, ya, kita upload di sini ya, seperti tadi prosesnya. Kemudian yang ketiga, dukungan anggaran. Jelas ini ada anggaran dari APBD memang untuk pembentukan. Anggaran untuk kegiatan sudah sampai pada tahap pelaksanaan. Sudah evaluasi ya, karena sudah diperiksa BPK, simpan. Karena di sini belum kita upload bukti fisiknya, maka belum muncul nilainya. Beda dengan yang tadi, yang sudah langsung muncul. Ini belum muncul ya. Ya, itu salah satu contoh. Baik, kita lewati saja dulu ke dukungan anggaran. Klik di pilih parameter. Dukungan anggaran. Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada dalam tahap perencanaan. Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi. Anggaran adalah, ya ini, sampai tahap evaluasi. Simpan. Demikian seterusnya. Sampai ke bawah. Ini ada 21 indikator. 21 ini sampai ke kualitas video. Baik, kita coba lanjutkan sekarang. Penggunaan IT nomor 4. Ya, penggunaan alat elektronik, teknologi dan sistem informasi dalam inovasi daerah itu apa saja? Kita baca, pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual. Pelaksanaan kerja di lingkungan daerah menggunakan perangkat elektronik. Pelaksanaan kerja di lingkungan daerah sudah didukung oleh sistem informasi online atau daring. Ya, kita sering melakukan kegiatan Zoom sehingga dengan daring sudah kegiatannya. Kita simpan. Banyak foto-fotonya yang kita bisa upload.
berarti sudah tinggal ngupload foto-fotonya ya, atau bukti pendukung lainnya. Berikutnya BIMTEK-nya. Nih. Bimbingan teknik untuk kegiatan ini katakan 1 tahun 2 kali. Ya, kita simpan. Ya. Dan seterusnya. Kita upload foto-fotonya ataupun dokumennya di sini, foto kegiatan atau gambar di screenshot, diupload di sini ya. Seperti tadi, kita lanjut aja. Kemudian program dan kegiatan di Renstra OPD. Kita klik kanan di sini, di sebelah kanan, klik kiri di sebelah kanan. Pemerintah daerah menuangkan rencana pengembangan inovasi dalam Renstra. Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi dalam Renstra ya. Pilih ini. Sekarang nomor 7. Jejaring inovasi. Kita klik ikon bolpennya, jejaring inovasi. Interaksi antar pelaku inovasi daerah, misalkan antar OPD, antar Pemda, atau melakukan atau melibatkan pelayanan publik. Nah, ini sudah lebih dari 3 OPD saya kira ya. Kegiatan dari DRD ini kita simpan. Kita upload juga bukti-buktinya. Ya. Kita upload di sini nanti foto-fotonya. Kemudian ini replikasinya. Apa ini sudah ditiru oleh kabupaten lain? Nah, kalau ini belum ditiru ya non aja. Tetapi kalau nanti sudah ditiru bolehlah. 1 atau oke, kita nonin saja sampai hari ini belum. Selanjutnya pedoman teknis. Nah, pedoman teknisnya itu ya DRD sudah punya. Dan jangan lupa teknis telah terdapat pedoman teknis ya. Simpan. Kemudian jangan lupa diupload file dari pedoman teknis tadi. Kemudian pengelola inovasi. Kita klik sebelah kanan, ada pengelola namun tidak ditetapkan dengan SK. Ada pengelola dan ditetapkan dengan SK. Saya kira ada ini. Simpan. Nomor 10. Sekarang nomor 11. Ketersediaan informasi layanan. Nah, ini menggunakan apa? Melalui datang langsung, melalui telepon, atau online. Nah, oke, melalui telepon. Ya. Selanjutnya tingkat partisipasi atau nomor 12 dulu ya, penyelesaian layanan pengaduan. Kita klik dengan cara apa?
penyelesaian informasi pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah. Terdapat call center, terdapat layanan pengaduan menggunakan media sosial. Kita simpan. Sekarang tinggal ngupload bukti fisiknya. Beranjak ke nomor 13, tingkat partisipasi stakeholder. Tindakan pihak-pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah ini adalah inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat, dengan melibatkan akademisi, dan media massa. Ya. Kita sering banyak berita tentang Dewan Riset Daerah, kemudian kita terlibat dengan perguruan tinggi juga. Ya, simpan. Selanjutnya, nomor 14, kemudahan informasi layanan. Kita klik. Tidak memerlukan banyak tenaga untuk memperoleh informasi layanan, karena cukup melalui email atau aplikasi. Sementara ini melalui sosial media dan email ya. Sekarang nomor 15, kemudian proses inovasi yang dihasilkan. Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi. Kita klik, kita isi. Hasil inovasi dapat dihasilkan dalam waktu hitungan 8 hari. Ya, betul. Simpan. Sekarang nomor 16, online system. Jaringan prosedur yang dibuat secara daring. Ya. Ada dukungan melalui informasi website, ada dukungan melalui web aplikasi, ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile Android. Ya. Simpan. Selanjutnya, nomor 7, kecepatan inovasi. Nah, inovasi ini berproses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam setahun. Waktu yang dimaksud itu disebut cepat. Kalau waktunya 6 bulan, yang dimaksud dengan cukup cepat kalau waktunya 12 bulan. Yang dimaksud lambat kalau 12 bulan ke atas. Jadi kita pilih yang ini. Berikutnya, nomor 18, kemanfaatan inovasi. Inovasi yang dihasilkan bermanfaat dan tidak menimbulkan pembebanan daerah. Ini bermanfaat untuk berapa orang? Hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang, hasil manfaatnya dirasakan 100-200 atau di atas itu. Karena ini untuk sekabupaten maka 200 ke atas. Kita simpan. Kita upload juga buktinya. Nah, foto-foto bisa berupa pertemuan-pertemuan. Tingkat kepuasan pengguna inovasi daerah. Kita klik, pilih parameternya. Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna.
hasil pengukurannya melalui survei atau testimoni atau melalui hasil penelitian. Sementara melalui testimoni saja. Wawancara. Kita mungkin upload foto-fotonya. Yang terakhir, sosialisasi kebijakan. Menyebarluaskan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintah daerah kepada pengguna inovasi daerah, pengguna dapat pegawai ASN atau masyarakat dengan mengunggah foto kegiatan inovasi daerah atau pelaksanaan inovasi dimaksud. Ada foto, ya kita simpan, kemudian kita upload fotonya. Yang terakhir, kualitas inovasi daerah itu kita tunjukkan berupa video, kita simpan lalu kita upload videonya. Seperti itu. Kita upload videonya di sini. Ya. Ini bisa diupload. Nah, di sini diupload. Nama judul videonya apa? Misalnya pidato Pak Bupati. Kemudian URL-nya. Sesudah kita upload di sosial media, misalnya di YouTube, di Google, atau di website kita sudah punya URL-nya, kita ketik di sini. Baik. Atau mungkin langsung diupload di sini ya, dengan choose file ini. Ya. Videonya bisa diupload di langsung. Oke. Kemudian ada gambar covernya. Bisa choose email di sini. Ya, thumbnailnya. Saya kira sementara itu, lalu kita kirim, kita kembali. Selesai sudah. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.